Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12 yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pokok bahasan kita, yaitu bab 10. Kita akan bahas tentang kritik seni rupa. Menulis kritik karya seni rupa. Kritik adalah tanggapan yang umum diberikan oleh seorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain. Kritik seni rupa adalah analisis serta penilaian atas kelebihan dan kekurangan pada hasil karya seni rupa tersebut. Hasil apresiasi seni rupa yang kita lakukan bisa dituangkan dalam sebuah tulisan kritik seni. Dalam menuliskan kritik seni, kita harus memperhatikan gaya dan tahapan-tahapannya. Oke, langsung saja kita ke TKP bab 10. Kita bahas kritik karya seni rupa. Pengertian kritik. Kritik dapat diartikan sebagai menanggapi, memberi komentar, memberi penilaian, bagus atau jelek, atau tidak bagus, dan suka atau tidak suka. Ini adalah bagian-bagian dari kritik yang akan kita bahas selanjutnya. Melalui tulisan kita dapat mengkritik sebuah karya seni rupa yang berkaitan dengan tema, jenis, fungsi, dan nilai estetis yang ada di berbagai media cetak maupun elektronik. Jadi kita bisa mengkritik sebuah karya seni rupa. Ini kaitannya harus dengan jelas dengan tema, mungkin jenis, fungsi, dan nilai-nilai yang ada di karya itu tadi. Nah, untuk dapat memahami dan membuat kritik karya seni rupa, kita harus terlebih dahulu memahami pengertian dalam kegiatan memberikan apresiasi karya seni rupa terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat kritikan, tulisan kritik, maksudnya kita harus memahami pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan apresiasi. Kemudian apa fungsi dari kegiatan apresiasi? Nah, kegiatan dari apresiasi itu fungsinya yang pertama adalah agar kita dapat meningkatkan dan memupuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri dan sekaligus kecintaan kepada sama manusia. Ini adalah fungsi pertama dalam mengkritik, yaitu supaya dengan kritikan kita bisa mencintai karya bangsa sendiri. Kemudian fungsi yang kedua bersifat khusus, jadi ada hubungannya dengan kegiatan mental kita, yaitu berkaitan dengan penikmatan, penilaian, empati atau penghargaan, penghargaan dan hiburan. Apresiasi ini juga besar manfaatnya bagi ketahanan budaya Indonesia. Jadi melalui kegiatan apresiasi seni, kita dapat lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri. Jadi fungsi yang kedua ini, dengan mengapresiasi kita akan lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Secara umum istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti memahami sepenuhnya seluk-beluk karya seni serta menjadi sensitif, sensitif peka terhadap segi-segi estetikanya dengan mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk-beluk suatu hasil seni serta menjadi sensitif terhadap segi estetiknya. Jadi diharapkan dengan apresiasi kita bisa memahami sepenuhnya karya seluk-beluknya, detailnya sebuah karya. Dari kepekaan kita dituntut di dalam itu. B. Jenis kritik. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya, seperti yang telah disampaikan oleh seorang pakar seni, yaitu Whitman di tahun 1967, yaitu pertama adalah kritik populer, kemudian kritik jurnalistik, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Barang tentu kalian masih ingat kemarin semester
ganjil sudah saya singgung tentang jenis-jenis kritik itu. Kalau ingin melihat lagi ya silakan buka buku halaman atau semester ganjil. Pemahaman terhadap keempat tipe kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Setiap tipe mempunyai ciri atau kriteria, itu media, alat, cara, metode, dan sudut pandang, sasaran, dan materi yang tidak sama. Jadi keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluannya. Nah ini, sekarang simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis. Jadi dalam memahami kritik, mengkritik tadi, kita harus tahu dulu apa itu simbol, apa itu jenis, kemudian fungsinya dan nilai estetisnya. Baik, yang pertama adalah simbol. Simbol dapat diartikan antara lain yang satu, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Yang kedua, kata tanda, isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain. Arti, kualitas, abstrak, gagasan, dan objek. Kemudian apa saja yang kita berikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan kebiasaan. Misalnya rambu lalu lintas, tanda-tanda rambu lalu lintas ini merupakan simbol. 4. Tanda konvensional, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri. Ini adalah makna dari simbol. Kemudian yang kedua, jenis. Karya seni rupa sangat beraneka ragam. Walaupun demikian, karya yang beraneka ragam ini dapat dikelompokkan atau dikategorikan sesuai dengan jenisnya berdasarkan kesamaan karakteristik dan yang dimilikinya. Pengelompokan karya seni rupa berdasarkan jenisnya ini tidak bersifat kaku, artinya ya fleksibel, tapi lebih cenderung untuk kepentingan mempelajari atau mengapresiasinya. Nah, sekarang yang ketiga itu fungsi. Fungsi sebuah karya seni rupa telah kita pelajari pada kelas 10 dan kelas 11 hari ini, kemarin, semester ganjil kemarin. Jenis karya seni rupa pada dasarnya dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya. Yang 4, nilai estetis. Secara umum, nilai estetis dapat dimaknai sebagai nilai keindahan. Dari arti sendiri dari estetis itu adalah indah. Indah apanya? Ya indah dari jenis karya seni rupa. Nilai estetis atau nilai keindahan ini dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada sebuah karya seni dan prinsip-prinsip penataannya. Itu adalah nilai estetis. Kemudian jenis kritik yang lainnya. Kalau tadi saya sebutkan tadi ada 4 tadi, masih ada jenis kritik lagi, yaitu kritik instrumentalistik, yaitu kritik seni yang cenderung menilai karya seni berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Jadi kritik yang jenis instrumentalistik ini kaitannya dengan itu, ya, apa tujuan yang terkandung dalam seni tadi. Tujuan moral, tujuan religius, politik, dan psikologi. Jadi dalam prakteknya penggunaan jenis kritik seni ini disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembuatan karya seni rupanya. C. Fungsi kritik karya seni rupa. Kritik karya seni rupa memiliki fungsi menjembatani persepsi dan apresiasi artistik antara peluput dan penikmatnya. Jadi fungsi dari kritik karya seni ini sebagai jembatan persepsi dan apresiasi artistik antaranya penikmat dan perupa atau penonton dengan yang membuat hasil karya itu aja.
Bagi perupa, kritik seni berfungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Jadi fungsi kritik itu ya juga besar sekali bagi perupa atau bagi pembuat karya seni. Gunanya apa? Ya digunakan untuk perbandingan, baik atau itu sukses tidaknya karya seni yang kita buat. Di situ bisa dilihat, ya, lihat membangun kekurangan karya seninya, lihat kelemahannya di mana. Oh, banyak yang kritik kelemahannya di warna atau mungkin kelemahannya pada tema. Itu adalah fungsi kritik untuk perupa. Sedangkan bagi apresiator atau penikmat karya seni, kritik bisa membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap karya seni yang berkualitas. Jadi bagi penikmat ini dapat meningkatkan kecerdasan hasil karya mana yang memiliki kualitas yang baik. D. Menulis kritik. Beberapa tahapan berikutnya dapat digunakan dalam mengkritisi sebuah karya seni rupa. Yang satu mendeteksi, mendeskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat dan mendeskripsikan atau menguraikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Supaya apa? Supaya dapat mendeskripsikan baik, kita harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Jadi tanpa pengetahuan kita tidak akan atau mengalami kesulitan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena dalam karya yang dilihat. 2. Menganalisis. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Jadi pada tahap ini kita harus memahami unsur-unsur seni. Seperti tadi, kita harus, kalau kita ingin mengkritik juga harus memahami unsur dalam seni. Kemudian setelah 2, kemudian 3 menafsirkan. Menafsirkan atau menginterpretasikan adalah tahapan yang memiliki makna sebuah menafsirkan makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap. Jadi termasuk simbol yang dihadirkan, kemudian masalah-masalah yang dikedepankan tadi. Kemudian yang keempat adalah menilai. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya yang lain dan yang sejenis. Jadi membuat menilai ini seharusnya tidak hanya pada satu pokok atau satu jenis hasil karya seni rupa. Sebaiknya kita menilai itu banyak ragam dari hasil karya jenis seni rupa tadi. Gunanya apa? Ya gunanya untuk membandingkan oh karya ini masih bagus dengan yang satunya, atau yang satunya ada kekurangan di tema atau mungkin di dalam apanya itu ya. Yang jelas itu adalah kita sebagai penikmat menilai. Terus kemudian mengevaluasi atau menilai secara kritis itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Jadi kalau sebelum menilai atau mengevaluasi, kita harus melakukan langkah-langkah ini. A. Membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Nah, jadi perbandingannya yang carilah perbandingan yang sebanyak-banyaknya untuk menilai karya yang sejenis. Kemudian B. Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritisi. Jadi tujuannya apa? Mengkritis sebuah karya seni rupa. C. Menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Nah, yang C ini lebih ditekankan pada perbedaan dengan hasil karya yang sebelumnya. Kalau kemarin misalkan kita membuat karya seni rupa, terus kemudian kita membuat lagi, ini bisa dibandingkan
apa itu perbedaannya hasil yang kemarin dengan hasil yang sekarang itu lebih bagus yang mana. Jadi selalu membuat yang berbeda. D. Menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Ini adalah tokoh-tokoh seni rupa tersohor yang pernah kita baca baik di buku maupun di mass media. Ini kalau di desain seperti Raden Saleh, kemudian Apandi, Basi Abdullah, Sujoyono, GM Siddhartha, Popo Iskandar, Barli dan Sasmita Winata. Ini adalah pelukis-pelukis legendaris ini. Tapi yang selalu terkenal adalah ini Apandi atau Basi Abdullah, ini yang sering kita dengar suaranya di mass media, atau Raden Saleh. Kemudian tokoh-tokoh yang dari luar negara kita atau dari luar negeri seperti Rembrandt, Vincent van Gogh, Andy Warhol, Kandinsky dan sebagainya. Ya. Ketepatan seorang perupa ini ada yang bersifat internasional, regional, nasional, bahkan lokal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.